Indonesia memastikan untuk menaikkan GWM atau giro wajib minimum rupiah untuk bank umum menjadi 5%, di mana saat ini sebenarnya kalau sebelum dinaikkan di angka 3,5%. Anda melihat seperti apa dampaknya terhadap industri perbankan kita? Ya, kenaikan GWM ini memang salah satu instrumen yang dipakai BI ya untuk mengurangi tentunya likuiditas di sistem perbankan. Eh, Kalau menurut saya ini lebih mengantisipasi kenaikan suku bunga di US ya, karena kita tahu nanti akhir Maret itu kan kemungkinan suku bunga di US akan naik gitu. Jadi BI udah mulai antisipasi dengan cara menaikkan GWM gitu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya di sistem perbankan kita juga LDR kita, loan to deposit ratio ya, yang mencerminkan likuiditas juga masih cukup longgar ya, 78%. Artinya ya sebenarnya dampak kenaikan GWM minimum ini kemungkinan tidak akan terlalu besar ya terhadap perbankan kita gitu, Mas Gibran. Mhm. Oke, tidak akan terlalu berdampak signifikan. Tapi apakah Anda melihat dengan langkah yang diambil Bank Indonesia untuk menaikkan GWM, ini artinya ada kekhawatiran bahwa ada resiko inflasi, Mas Mino? Ya, kemungkinan seperti itu gitu, Mbak Salini. Jadi memang salah satu instrumen untuk mengendalikan inflasi adalah dengan kebijakan moneter, dan salah satunya yaitu tadi dengan mengurangi likuiditas di sistem keuangan kita gitu. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita lihat ya, untuk inflasi di tahun lalu aja sebenarnya masih di bawah 2% gitu. Jadi memang mungkin BI melihat bahwa ke depan ada potensi kenaikan inflasi karena salah satunya mungkin adalah terkait dengan harga energi yang saat ini terus mengalami kenaikan gitu. Mhm. Oke. Nah, kalau kita lihat dengan kenaikan GWM ini yang semakin ketat dengan bayang-bayang inflasi juga yang menjadi salah satu pertimbangan oleh Bank Indonesia. Anda melihat seberapa besar juga ini akan berdampak terhadap nilai tukar rupiah kita? Ya, justru kalau menurut saya ya ketika sudah diantisipasi artinya untuk ke rupiah kita tekanannya justru akan lebih minimal ya. Artinya memang BI udah antisipasi jauh-jauh hari sebelum nanti malah akan berdampak negatif terhadap nilai tukar rupiah gitu, Mas Gibran. Oke, apakah artinya dengan langkah yang ditempuh oleh Bank Indonesia saat ini juga menjadi salah satu strategi Bank Indonesia untuk bersikap ahead the curve dibandingkan The Fed yang rencananya akan menaikkan suku bunga acuan di tahun ini? Ya, saya pikir lebih ke arah antisipasi ya, karena kelihatannya BI juga tidak akan terburu-buru untuk menaikkan suku bunga. Jadi BI itu memilih instrumen lain ya, instrumen lain terkait dengan kebijakan moneternya. Jadi kalau menurut kita sendiri sebenarnya memang ketika nanti ya The Fed kemungkinan naiknya di sekitar habis bulan Maret ya, selagi inflasi kita tidak mengalami lonjakan, kemungkinan baru 2 bulan kemudian kita BI maksudnya itu baru akan menaikkan suku bunga gitu, Mbak Shalini. Berarti ini akan Anda lihat berpengaruh tidak terhadap LDR perbankan yang kalau tadi juga Anda mengatakan masih cukup longgar sebenarnya? Ya, tadi ya dengan tentunya dengan pengurangan likuiditas salah satunya misalnya dengan kenaikan GWM ini memang akan sedikit mengerem laju penyaluran kredit ya. Harusnya sebenarnya LDR-nya itu justru kemungkinan masih akan di level yang tidak terlalu naik signifikan gitu. Walaupun harapannya tentunya ketika kita kan dalam fase pemulihan ekonomi ya, harapannya bahwa kredit perbankan juga bisa tumbuh, tapi tumbuhnya tentunya diharapkan oleh BI dalam rentang yang sehat gitu. Jadi tidak terlalu agresif juga kayak gitu, Mas Gibran, di tengah perubahan kebijakan moneter ya di tingkat global dari moneter longgar ke moneter yang lebih ketat gitu. Oke, seperti apa Anda melihat outlook di sektor perbankan dengan langkah yang kalau kita bisa bilang di luar ekspektasi pasar nih bahwa Bank Indonesia menempuh langkah untuk menaikkan GWM di tahun ini? Ya, tadi ya, berangkat dari LDR kita yang masih cukup rendah ya, 78% di bulan Oktober, saya pikir outlook dari sektor perbankan masih cukup baik ya, artinya potensi penyaluran kredit masih bisa lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun lalu. Tentunya dengan catatan bahwa kondisi COVID di kita ya, ini benar-benar bisa mulai membaik tahun ini gitu, Mbak Salin. Tapi kalau Anda lihat untuk
harapan pertumbuhan kredit juga nantinya ketika mulai terjadi ekspansi kredit, sektor apa yang kira-kira akan menjadi penopang dari kredit perbankan? Ya, seiring dengan pemulihan ekonomi ya, tentunya sektor misalnya sektor manufaktur sektor manufaktur, kemudian sektor lain misalnya yang terkait komoditas juga akan menjadi penopang ya untuk penyaluran kredit. Bahkan belakangan kita tahu dengan kenaikan beberapa harga komoditas ya, kredit di sektor ini cukup mengalami pertumbuhan yang cukup baik juga gitu. Nah, ke depan dengan adanya pemulihan ekonomi, tentunya konsumsi kemudian manufaktur ini bisa menjadi penopang untuk penyaluran kredit perbankan gitu, Mas Gibran. Oke, Mas Mino, apakah dengan langkah Bank Indonesia menaikkan GWM dan ini di luar ekspektasi, apakah ini juga merupakan sinyal nih bahwa Bank Indonesia akan segera menaikkan suku bunga acuannya dan juga lebih mengetatkan kebijakan moneternya? Ya, kalau menurut saya justru mungkin karena BI mengambil langkah lain ya, dalam artian tidak langsung menaikkan suku bunga. Saya pikir malah kenaikan suku bunga tadi ya, seperti prediksi kita mungkin masih akan menunggu ketika nanti bahkan The Fed mungkin sudah 2 kali menaikkan suku bunga, baru kita mungkin akan mengikuti gitu, Mbak Salin. Mhm. Jadi bisa dikatakan memang era suku bunga tinggi perbankan sudah di depan mata dan semua harus bersiap ketika memang Bank Sentral atau Bank Indonesia mulai melakukan pengetatan moneternya dan seluruh perbankan tentunya juga akan mulai berdampak juga menaikkan suku bunganya termasuk suku bunga kredit, lalu suku bunga KPR dan lain-lainnya. Nah, ya itu uniknya ya. Jadi langkah BI kan tadi mengurangi likuiditas dengan menaikkan GWM, tidak memilih untuk menaikkan suku bunga ya. Salah satunya adalah karena BI memang concern untuk proses pemulihan ekonomi ya di Indonesia gitu. Jadi proses pemulihan ekonomi Indonesia ini masih perlu dukungan dari sektor keuangan, terutama sektor perbankan, yaitu dengan suku bunga yang harapannya tidak akan dinaikkan terlalu tinggi gitu. Nah, untuk untuk mengerem salah satu mengerem inflasi, misalnya ekspektasi inflasi salah satunya tadi ya mengurangi likuiditas, tapi dengan tidak menaikkan suku bunga lebih cepat gitu, Mas Gibran. Jadi ekonomi bisa tetap jalan, tapi sistem moneter kita juga relatif cukup aman terkendali gitu.